Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar lagi tentang Thaqofah Fikih. Nah, sebelumnya Ustadz mau ingatkan, ayo siapa yang belum ngumpul latihan 2 Thaqofah Fikihnya? Ayo segera dikerjakan, jangan sampai nggak dikerjakan ya. Karena itu sangat membantu nilai rapot antum. Nanti rapot antum bisa terbantu oleh nilai latihan. Kalau antum nggak mengerjakan, ya kalau nilainya kecil jangan kecewa. Oke? Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, adab seorang muslim sebelum belajar itu adalah salah satunya adalah berdoa. Maka dari itu, yuk kita berdoa bareng-bareng. Wahid, isnain, salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, yang sudah berdoa Ustaz doakan ya, semoga belajarnya lancar dan tetap semangat, dan Allah memberikan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang dibelajari ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan Thaqofah Fikih di kelas 4. Kita akan belajar tentang Shaum Arafah dan Shaumul Asyura, atau puasa Arafah dan puasa Asyura. Yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang puasa Ayyamul Bid dan puasa Syawal ya. Alhamdulillah. Nah, puasa Arafah, apa itu puasa Arafah? Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah atau puasa Arafah? Karena di hari itu, di tanggal 9 Zulhijjah itu, orang-orang yang sedang berhaji itu berkumpul di Bukit Arafah, wukuf di sana. Maka orang-orang yang tidak pergi haji disunahkan untuk berpuasa sunnah Yaumul Arafah. Maka orang-orang yang tidak pergi haji sunnah tuh melaksanakan puasa Arafah, yang haji tidak, karena mereka sedang melaksanakan wukuf dan haji, rangkaian haji di Bukit Arafah. Nah, Ustadz, bagaimana niat puasa Arafah? Ingat ya, sekali lagi Ustadz ingatkan, niat puasa sunnah itu boleh dilakukan di malam hari dan di siang hari atau di pagi hari ya, sebelum sampai lewat zuhur. Nah, kalau sudah lewat zuhur maka dia tidak bisa lagi puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib itu wajib dilaksanakan niatnya di malam hari atau sebelum fajar. Nah, niat puasa Arafah di malam hari atau sebelum terbit fajar, sebelum subuh, itu masih boleh niatnya begini. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi arafah lillahi ta'ala. Nah, atau kalau susah pakai bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Ta'ala. Atau kalau sudah kebangun kesiangan, udah azan, baru bangun, akhirnya nggak sempat sahur tapi pengen puasa Arafah, maka bisa dengan niat di setelah
terbit fajar. Niatnya berbeda, bukan yang tadi, tapi yang sekarang. Yaitu niatnya nawaitu shauma hadzal yaum an adai sunnati arafata lillahi ta'ala. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya niat berpuasa sunnah Arafah pada hari ini, bukan pada esok hari ya, pada hari ini. Kalau sudah lewat subuh. Tapi ingat, nggak boleh lewat zuhur. Kalau sudah lewat zuhur berarti dia dianggap tidak puasa. Nah, Ustadz, keutamaan puasa Arafah itu apa, Ustadz? Keutamaan puasa Arafah ini sangat luar biasa. Kalau yang ketinggalan puasa Arafah pasti rugi banget. Kenapa rugi? Karena Rasulullah mengatakan, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Apa artinya? Kata Rasulullah, puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosanya dihapus 2 tahun berarti kan? Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau yang ketinggalan puasa Arafah pasti rugi banget. Udah dosanya susah hilang, tapi begitu 1 hari puasa ini, puasa Arafah, langsung hilang 2 tahun dosanya. Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura, Ustadz? Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ingat, kalau puasa Arafah tadi di 9 Zulhijjah, kalau puasa Asyura di 10 Muharram. Beda bulan ya, tadi bulan Zulhijjah, ini bulan Muharram. Pada 10 Muharram. Nah, Nabi dan para sahabat itu melaksanakan puasa Asyura. Tapi suatu ketika hari itu diberitahukan kepada Rasulullah bahwasannya, ya Rasulullah, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini orang-orang Yahudi juga puasa loh di tanggal 10 Muharram itu. Kemudian Rasulullah memberikan sunnah lagi, oh kalau gitu kita puasa juga di hari ke-9-nya atau ke-9 Muharram, disebut sebagai puasa Tasu'a. Tapi kita hari ini tidak membahas puasa Tasu'a, tapi kita membahas puasa Asyura ya. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan puasa hari Asyura, kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin, para sahabatnya juga melaksanakan puasa Asyura. Tapi kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini nih hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa gitu kan. Kemudian lantas Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumnal yaumat tasi'a. Nah, maka kata Rasulullah, baiklah kalau gitu, apabila tahun depan kita masih bisa puasa, maka tahun depan kita akan puasa di hari ke-9 atau puasa Tasu'a. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal duluan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tanda bahwasannya kalau kita mau puasa Asyura, maka disunahkan juga untuk membarengi ya. Jangan sampai kita itu cuman puasa Asyura saja, tapi kalau bisa ada puasa Tasu'a, supaya 2. Supaya apa? Supaya berbeda dengan orang Nasrani dan Yahudi. Karena orang-orang Nasrani dan Yahudi itu juga memuliakan tanggal 10 Muharram. Rasulullah sangat tidak suka kalau disamakan dengan Yahudi atau Nasrani. Maka Rasulullah membedakan ibadah di tanggal 10 Asyura dengan cara berpuasa juga di tanggal 9-nya. Ingat ya, Rasulullah tuh nggak suka sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai-sampai kalau orang Yahudi dan orang Yahudi itu memanjangkan kumis dan jenggotnya, Rasulullah pun menyelisihi, tidak mau sama. Yaitu Rasulullah cuma mensunahkan jenggot dan mensunahkan mencukur kumis. Itu tanda bahwa Rasulullah tidak mau bersama atau sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, puasa Asyura itu niatnya gimana, Ustadz? Kalau niatnya mau di malam hari atau sebelum terbit fajar, niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Asyura lillahi ta'ala gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, aku berniat
puasa sunnah Asyura lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesiangan gimana Ustaz? Kalau sudah subuh baru niat. Nah, maka niatnya adalah nawaitu sauma hadzal yaum an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Jadi begitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, aku berniat puasa Asyura, puasa sunnah Asyura pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Nah, keutamaannya apa Ustaz? Keutamaan puasa Asyura itu, keutamaan puasa Asyura adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Ingat, kalau tadi puasa Arafah 2 tahun, puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, karena Rasulullah mengatakan, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Yang artinya puasa Asyura atau puasa di tanggal 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Tapi perlu diingat ya, yang dihapus oleh 2 puasa ini, yang puasa Arafah maupun puasa Asyura, yang setahun atau 2 tahun itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, cara menghapusnya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihapus dengan ibadah sunnah atau puasa sunnah seperti ini. Kalau dosa-dosa kecil seperti nggak sengaja mengucapkan hal-hal yang tidak baik, berkata tidak ahsan, atau kemudian pokoknya dosa-dosa kecil lah yang kemudian berdosa kepada Allah tapi dosanya dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa terhapus oleh puasa Arafah dan puasa Asyura. Tapi kalau dosa-dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, membunuh orang, berzina, maka itu tidak bisa dihapus dengan 2 puasa ini karena itu termasuk dosa besar ya. Oke, barakallahu fikum, semoga bisa difahami ya, solih dan solihah. Tetap semangat belajar, dan nanti kalau sudah waktunya di bulan Dzulhijjah ataupun di bulan Muharram, kita sama-sama puasa yang pahalanya dihapus dosa setahun dan 2 tahun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.